Assalamualaikum semua. Perkenalkan, aku Hayatunisa, mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan ini, aku ingin menerangkan sedikit tentang teori komunikasi massa. Teori-teori komunikasi massa yang pertama yaitu teori pengaturan agenda, teori sistem ketergantungan media, teori spiral keheningan, teori kesenjangan pengetahuan, dan teori sosial kognitif. Nah, teman-teman, sebenarnya teori-teori komunikasi massa itu beragam dan banyak. Tapi, dalam kesempatan ini, aku hanya menjelaskan tentang 5 teori komunikasi massa saja. Oke, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita mengetahui dan memasuki lebih jauh tentang teori-teori komunikasi massa, kita harus tahu dulu apa sih komunikasi massa itu. Dalam slide ini, komunikasi massa menurut Dominics tahun 2005 halaman 11 mendefinisikan komunikasi massa dengan menekankan pada institusi media. Menurutnya, komunikasi massa merupakan proses yang sangat kompleks yang dilakukan dengan menggunakan mesin untuk memproduksi dan menyebarkan pesan yang ditujukan kepada khalayak yang besar, heterogen, dan terpencar. Simpelnya, begini. Komunikasi massa yaitu penyampaian informasi dari suatu media massa ke khalayak. Berarti suatu media massa itu menyampaikan satu informasi kepada banyak orang. Nah, itu disebut komunikasi massa. Dan ini bersifat linear atau bersifat satu arah. Jadi gini, contoh, kita dengar berita dari TV One. Nah, kita melihat berita di TV One itu merupakan bentuk komunikasi massa TV One kepada kamu. Nah, itu bersifat satu arah atau linear. Kamu nggak bisa tuh mengkritik secara langsung. Nah, itu dinamakan komunikasi massa. Selain itu, komunikasi massa juga bersifat heterogen dan terpencar. Itu komunikasi massa. Selanjutnya, kita memasuki teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa diantaranya yang pertama, teori pengaturan agenda. Teori ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Teori ini menggambarkan kekuatan pengaturan media. Inti dari teori ini adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Contohnya, misalnya tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu. Biasanya mereka akan mengumpulkan isu yang potensial dan banyak memiliki nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Itu contoh dari teori komunikasi massa pengaturan agenda. Selanjutnya ada teori sistem ketergantungan media. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial. Asumsi teori ini memandang bahwa dependensi relatif khalayak terhadap sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya. Contohnya adalah masyarakat Indonesia dalam kesehariannya. Selanjutnya yaitu ada teori spilling keheningan. Teori spilling keheningan ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Newman pada tahun 1974. Teori ini menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Contohnya, ketika individu memiliki opini tentang berbagai isu, tetapi ketakutan akan terisolasi menentukan apakah individu itu akan mengekspresikan opininya secara terbuka atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menggunakan teori ini. Selanjutnya yaitu ada teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa
Bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Dan yang terakhir, yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola perilaku, menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Dan teori ini menekankan pada kapasitas kita untuk belajar tanpa melalui pengalaman langsung. Teori ini juga disebut dengan teori belajar observasi. Contohnya, yang bisa kita temukan dan pahami, salah satunya adalah ketika kita terpengaruh atau cenderung meniru kata-kata asyap yang dipopulerkan melalui media online, yaitu YouTuber Atta Halilintar. Itu contoh dari teori sosial kognitif. Sampai di akhir, demikian penjelasan dari saya. Thank you semuanya. Do you have any question? Silahkan tulis di bawah ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.